Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Faizatul Arafah dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Madura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah kami yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Thayyiban dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 terhadap program makan bergizi gratis atau MBG di Indonesia. Jadi Al-Quran merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia, termasuk mengatur bagaimana cara mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Hal ini dipertegas dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang memerintahkan seluruh umat Islam untuk mengkonsumsi makanan halalan thayyiban. Istilah thayyiban di sini mempunyai arti makanan yang sehat, bergizi, dan membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Di Indonesia, upaya untuk menghadirkan makanan thayyiban itu tercermin pada program makan bergizi gratis atau yang disebut dengan MBG. Nah, program ini juga ada karena dilatar belakangi oleh adanya data Bappenas pada tahun 2024 yang mengatakan bahwa sekitar 21% masyarakat Indonesia itu mengalami kebutuhan gizi yang sangat menurun. Nah, berangkat dari realita yang terjadi, maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana relevansi konsep makanan thayyiban dalam Al-Quran terhadap program makanan bergizi gratis yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui hal itu, maka yang pertama saya akan menganalisis penafsiran para mufassir terhadap surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Nah, Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir yang mengatakan bahwa ayat ini berisi anjuran kepada seluruh umat manusia, ya ayyuhan nas, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Nah, pada penggalan lafaz kulu mimma fil ardi mempunyai arti makanlah sebagian makanan di bumi. Nah, menurut Buya Hamka dalam tafsirnya, ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menyediakan seluruh makanan yang baik ini di muka bumi ini, seperti buah-buahan atau makanan yang berasal dari hewan ternak atau makanan pokok yang ada di muka bumi ini. Nah, hal ini juga selaras dengan yang dikatakan ilmuwan gizi modern, yaitu bahwa seluruh makanan alami yang ada di muka bumi ini mengandung vitamin, protein, dan zat besi. Nah, selanjutnya saya akan menggali bagaimana penafsiran lafaz thayyiban yang akan menjadi kunci utama dalam pembahasan ini, perspektif Quraisy Shihab. Jadi Quraisy Shihab dalam tafsirnya mengelompokkan makanan thayyiban ke dalam 3 kategori. Yang pertama yang dimaksud makanan thayyiban itu adalah proporsional. Artinya makanan yang dikonsumsi harus sesuai kadar dan kebutuhan. Jadi kebutuhan gizi antara balita dan orang dewasa itu berbeda. Makanya hal ini harus disesuaikan dengan setiap kebutuhan individu. Yang kedua yaitu sehat.
Artinya makanan yang mengandung gizi seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Dan yang ketiga yaitu aman. Makanan yang tidak menimbulkan bahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep makanan thayyiban yang ada dalam Al-Quran, perspektif Quraisy Shihab itu tergolong menjadi 3 kategori. Harus mengandung 3 karakter utama, yaitu harus proporsional, aman, dan sehat. Nah, apakah nilai-nilai ini sudah relevan dengan MBG yang ada di Indonesia? Maka dari itu, saya di sini langsung merujuk pada buku yang menjadi pedoman seluruh badan MBG yang ada di Indonesia. Buku tersebut berjudul Buku Pedoman Standar Gizi Program Makan Bergizi Gratis yang disusun di Jakarta oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2024. Nah, dari situ saya menemukan keselarasan. Yang pertama tentang proporsional. Dalam MBG, ia juga menggunakan pendekatan makanan proporsionalitas. Artinya dalam buku tersebut ada pembagian bagaimana protein seberapa persen protein hewani yang dibutuhkan pada balita, berapa persen atau berapa gram kebutuhan protein untuk orang dewasa, dan berapa persen kebutuhan protein atau gizi yang dibutuhkan oleh orang ibu hamil. Nah, hal ini sesuai dengan yang dikatakan Quraisy Shihab. Nah, selain proporsional, menurut Quraisy Shihab, konsep makanan thayyiban itu harus aman dan sehat. Nah, dalam buku tersebut saya menemukan tentang prinsip umum perencanaan menu dalam MBG. Yang pertama, menggunakan sumber pangan yang aman dan lingkungan produksi makanan dengan sanitasi dan higienis yang baik. Yang kedua, mengidentifikasi sasaran yang memiliki alergi, intoleransi, atau fobia terhadap makanan tertentu dan menyediakan alternatif makanan lain bagi sasaran tersebut. Nah, dari sini sudah jelas bahwa dalam program MBG ini juga memperhatikan makanan yang aman dan sehat. Nah, setelah kita dari awal menganalisis bagaimana yang dimaksud konsep thayyiban dalam Al-Quran, itu kan ada 3 yang menjadi karakter utama, yaitu proporsional, aman, dan sehat. Nah, setelah kita bandingkan juga dengan program MBG yang ada di Indonesia, ini tentunya sudah relevan. Karena dalam MBG ini sudah proporsional, sudah mengatur bagaimana kebutuhan yang dibutuhkan setiap individu. Di sini juga menjaga sumber pangan yang aman dan juga memperhatikan lingkungan dalam memproduksi makanan tersebut. Dan juga dalam MBG ini mengidentifikasi setiap orang yang memiliki alergi atau pantangan tertentu terhadap makanan. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai konsep makanan thayyiban yang dimaksud Al-Quran tadi ini sudah relevan dengan MBG yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan dari paparan ini, mohon koreksinya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.